Shalom, selamat malam dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Kembali lagi di Fellowship Pemuda Jemaat Gemim Kanan Asabri, hari Minggu tanggal 2 Agustus tahun 2020. Bersama saya Maurid Sundalangi dan nantinya ada rekan saya yang akan menemani kita di malam hari ini. Namun sebelum kita memulaikan fellowship kita di malam hari ini, kita akan membuka dengan doa dan marilah kita satu dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih dan anugerah yang Engkau selalu berikan dalam kehidupan kami. Bapa dalam kerajaan sorga, di saat ini kami akan memulaikan fellowship kami di malam hari ini. Biarlah Engkau memberkati agar apa yang akan kami bahas sebentar itu bisa menjadi berkat dan berdampak baik bagi orang di sekitar kami. Inilah menjadi doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dan saat ini kita akan mendengarkan perkenalan dari teman saya yang akan menjadi rekan kita di malam hari ini. Dipersilakan. Shalom teman-teman, Damai di hati. Shalom. Apa kabar hari ini? Saya yakin dan percaya pasti kita semua sedang berada dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dengan saya. Nama saya Aprilia Anastasia Polii, umur 24 tahun. Masih di Jemaat Gemim Kanan Asabri, Jemaat Kolom 5. Nah teman-teman, saat ini saya sedang menjalani masa vikaris pendeta Gemim. Sudah jalan 5 bulan dan kurang lebih masih 1 tahun 6 bulan sampai peneguhan nanti. Nah, itu tadi sudah kita dengarkan perkenalan dari rekan kita yang akan bersama-sama dengan kita di fellowship di malam hari ini. Dan untuk tema kita di malam hari ini yaitu menjadi orang yang berdampak. Dan kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Dan pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan ke April, gambaran apa yang muncul di benak April ketika mendengar kata menginjili? Jadi teman-teman, yang ada di benak saya ketika mendengar kata menginjil yaitu cita-cita pendeta firman umat atau semua orang yang percaya Tuhan Yesus. Juga menginjil itu sebagai tugas yang dapat dilakukan melalui bersaksi kepada orang-orang yang kita temui atau orang temui. Nah, kenapa cita-cita atau pendeta bahkan firman? Karena kalau Pak kita pribadi, menginjil itu yang kita tahu dari kecil memberitakan firman dan kita sendiri ingin menjadi penginjil. Sampai kalau di sekolah minggu atau di sekolah atau orang-orang tanya, besar suka mau jadi apa? Pasti kita jawaban penginjil. Tapi teman-teman, menginjil itu bukan hanya dikhususkan untuk pendeta, pastor, atau pelayan-pelayan gereja. Kita semua sebagai umat yang percaya pada Tuhan Yesus bisa menjadi penginjil atau bisa menginjili. Masuk ke pertanyaan yang kedua, mengapa Allah memilih untuk memakai kita dalam menyebarkan kabar baik, Injil atau berita keselamatan, daripada Dia melakukannya sendiri? Teman-teman, kenapa Allah lebih pilih torang mau menyebarkan tuh kabar baik, tuh firman, tuh berita keselamatan, bahkan sering torang dengar sama-sama dengan kata lain Injil. Nah teman-teman, sama-sama torang belajar bersama bahwa Tuhan Allah telah lebih dahulu melakukannya. Maksudnya di sini bahwa Allah sudah pernah melakukannya sendiri.
Torang sebagai manusia tinggal melanjutkannya. Bukan karena Allah lelah atau menyerah memberitakan Injil itu. Tuhan Allah mengutus torang semua agar torang tidak akan lupa dengan Injil. Allah mau torang terus dekat dengan Tuhan Allah dan tidak melupakan perintah-perintahnya. Nah teman-teman, dengan cara apa? Dengan cara apa torang terus dekat dengan Tuhan Yesus, bahkan Tuhan Allah itu sendiri? Memang torang berdoa, baca Alkitab, ibadat, torang itu sedekat dengan Tuhan Allah. Namun ada juga cara agar torang terus hidup lebih dekat dengan Tuhan, yaitu dengan Injil itu. Dengan Injil. Kita pribadi kadang lalai. Kita pribadi pernah melupakan Injil itu. Kita sendiri lupa di mana torang berada, torang harus menginjili, torang harus melakukan Injil itu, dan bahkan torang harus berpegang dengan Injil tersebut. Manusia sering hanya memperhatikan kebutuhan yang kelihatan. Seperti apa? Seperti sandang, pangan, papan, dan pekerjaan. Namun Allah memandang torang kebutuhan yang tidak kelihatan secara jasmani, tetapi jauh lebih penting, yakni keselamatan atau kehidupan kekal. Dan pertanyaan terakhir sebelum torang menutup fellowship di malam hari ini, sesuai dengan torang petema menjadi orang yang berdampak. Kenapa torang mesti harus jadi orang yang berdampak untuk tentunya berdampak baik untuk orang di sekeliling torang. Teman-teman, kenapa torang harus menjadi orang yang berdampak? Ya, pastinya karena Tuhan Allah itu sendiri. Karena Allah itu sendiri. Dalam Roma 1 ayat 16, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga Yunani. Nah, teman-teman, pernyataan ini menunjukkan bahwa orang Kristen itu harus mengalami perubahan dalam kehidupannya. Tentunya teman-teman, sebelum kita melakukan kepada orang lain, kita mulai dari diri kita sendiri dulu. Lalu keluarga kita, setelah itu orang lain, yang di dalamnya teman-teman kita, tetangga kita, bahkan semua orang yang bertemu dengan kita. Apalagi buat orang semua, anak-anak muda, apa yang harus torang dampakkan ke banyak orang? Yaitu memberitakan Injil, memperkenalkan Tuhan, memperkenalkan maksud dan tujuan Tuhan dalam firman Allah itu. Anak kecil sendiri tahu bahwa siapa Tuhan itu, tetapi yang dimaksudkan di sini bagaimana kita melakukan setiap maksud dan rencana yang Tuhan Allah berikan untuk manusia. Jika kita berbuat baik, tujuannya bukanlah untuk membuat kita merasa puas atau sekedar membuat seseorang terlepas dari kondisinya sekarang. Ujung-ujungnya adalah agar semua orang melihat kepada Bapa di sorga, yaitu Allah sendiri, sumber dari segala kebaikannya yang telah menyelamatkan dirinya dalam Yesus Kristus. Yesus berkata, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Dalam Matius 5 ayat 16. Untuk itu, teman-teman pemuda Jemaat Gemim Kanaan Asabri, bahkan teman-teman yang berada di luar Jemaat Gemim Kanaan Asabri, walau masih dalam pandemi COVID-19, jangan pernah kita putus asa dan berhenti memberitakan kabar keselamatan Allah. Zaman semakin modern, kita mempergunakan kehidupan kita, bahkan sosial media yang ada untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk menyebarkan berita yang hanya lebih menambah masalah
Melainkan sebaiknya mari kita memberitakan Injil Yesus Kristus, keselamatan Allah, agar kita semua dapat terus dan terus berada di dalam naungan kasih dari Allah sendiri. Kita harus jadi garam dan terang dunia, kapanpun dan dimanapun torang semua berada. Kiranya ini boleh menjadi pegangan for torang, motivasi for torang semua, agar torang tetap hidup dan berpegang pada ketetapan-ketetapan dan terus berada dalam Injil Yesus Kristus. Dan itulah tadi sudah sama-sama orang membahas topik yang luar biasa di malam hari ini. Dan mungkin ada pesan dari April untuk rekan-rekan pemuda yang mendengarkan podcast ini dalam menghadapi pandemi COVID-19 di saat ini. Tetap hidup sehat, tetap jaga kesehatan, terus dekat dengan Tuhan, dan terus melakukan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati orang semua. Shalom. Damai di hati. Kita akan menutup fellowship kita di malam hari ini dengan doa dan mohon kesediaan dari saudari April untuk membawa kita dalam doa. Teman-teman, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Untuk itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah siang dan malam, kami bersyukur buat kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami masih bisa diberi nafas kehidupan, bahkan berkat yang terus mengalir di kehidupan kami. Tuhan, ajarkan kami terus memahami Injil-Mu, sehingga kami dapat menjadi pewarta Injil dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami berdoa bagi kami semua, anggota pemuda Jemaat Gemim Kanaan Asabri, bahkan semua anggota pemuda yang berada di luar Jemaat Kanaan Asabri, yang sedang mendengarkan fellowship pemuda Kanaan Asabri ini. Engkau melihat masing-masing kami, Engkau mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kami, Engkau memberkati kehidupan kami, cita-cita harapan kami, tujuan kami. Engkau buat semuanya berhasil. Memberkati pekerjaan kami, studi kami. Kiranya kami yakin dan percaya semua ada dalam naungan kasih-Mu Bapa. Ya Tuhan, kami mau berdoa bagi Komisi Pemuda Kanaan Asabri, mulai dari penatua, komisi kerja yang ada, bahkan sampai kepada anggota-anggotanya. Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, memberkati terus dimanapun dan kapanpun mereka berada. Apa yang direncanakan dari Komisi Pemuda Jemaat Gemim Kanaan Asabri dan akan direncanakan, Engkau buat semua berhasil. Berdoa untuk dunia kami ini, negara kami, terlebih khusus lagi Sulawesi Utara. Kiranya wabah virus COVID-19 ini bisa cepat berlalu dan kami bisa kembali beraktivitas sebagaimana biasanya sebelum ada wabah virus ini. Berkati pemerintah bahkan gereja kami yang berjuang untuk melawan COVID-19 ini. Berkati kami semua, berikan kesehatan, kekuatan, dan terus memberikan berkat yang melimpah. Masih banyak yang ingin kami minta kepadamu, namun menurut kelemahan hati kami tidak dapat menuturkannya satu demi satu, namun sebelum keluar dari mulut kami yakin dan percaya Engkau telah mengetahuinya terlebih dahulu. Ini doa kami Tuhan, ini permohonan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Diucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung di podcast malam hari ini. Semoga kita semua ada dalam kesehatan dan lindungan Tuhan dan dapat bertemu kembali di fellowship Pemuda Jemaat Gemim Kanaan Asabri di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.